Oke, selamat datang semuanya. Kalau kita ngomongin Bitcoin, wah pusing ya. Banyak banget beritanya. Harga naik turun, heboh di mana-mana. Nah, di sini kita akan coba singkirin semua kebisingan itu. Tugas kita adalah fokus ke sinyalnya, ke ide dasarnya yang bikin Bitcoin ini benar-benar revolusioner. Anggap aja saya ini profesor sejarah teknologi kalian yang bakal ngebantu membedah semua ini. Oke, semuanya berawal dari sini. Satu kalimat ini, dari white paper asli Bitcoin tahun 2008, adalah intinya. Inilah sinyal di tengah semua kebisingan. Ide tentang pembayaran langsung, dari orang ke orang, tanpa perlu perantara sama sekali. Inilah janji desentralisasi. Sebuah sistem yang nggak bergantung pada kepercayaan kita ke institusi, tapi pada bukti matematis. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari ide dasarnya, terus saya tunjukin di mana cari sumber yang benar. Setelah itu, kita akan bedah dua dunia Bitcoin yang sangat berbeda, lalu kita masuk ke langkah praktis pertama, dan terakhir kita lihat gambaran besarnya. Langsung aja kita mulai. Jadi, sebenarnya masalah apa sih yang mau diselesaikan oleh Bitcoin? Simpelnya gini, ketergantungan kita sama pihak ketiga. Ya, bank, perusahaan kartu kredit, mereka semua kan perantara yang memproses transaksi kita. Sistemnya sih jalan, tapi ada biayanya, ada proses tunggunya, dan kita harus percaya penuh sama mereka. Coba bayangin deh, kirim uang ke luar negeri. Bisa berhari-hari dan biayanya mahal kan? Belum lagi risiko data kita disalahgunakan. Nah, Bitcoin menawarkan sebuah alternatif yang radikal. Konsep kuncinya itu ada di jaringan peer-to-peer atau P2P. Bayangin ini kayak buku catatan bersama yang dimiliki dan dicek oleh semua orang di dalam jaringan. Bukan cuma satu bank yang nyimpan catatannya secara rahasia. Nggak ada satu pihak pun yang bisa seenaknya ngubah aturan atau ngeblokir transaksi. Terus, gimana cara kerjanya kalau nggak ada bank? Prosesnya sebenarnya elegan banget. Waktu Anda kirim Bitcoin, transaksinya itu disiarin ke seluruh jaringan. Nah, ada peserta khusus yang disebut penambang. Mereka ini ngumpulin transaksi-transaksi tadi jadi satu blok. Terus mereka lomba buat mecahin teka-teki matematika yang rumit. Ini namanya proof of work. Siapa yang pertama kali berhasil mecahin teka-teki itu, dia yang berhak nambahin bloknya ke rantai publik atau blockchain, dan transaksi Anda pun terkonfirmasi secara permanen. Kerennya, seluruh proses ini diamankan dan divalidasi rame-rame oleh jaringan itu sendiri. Oke, ini topik yang rumit dan di luar sana banyak banget informasi yang salah dan menyesatkan. Jadi, kalau mau cari informasi yang akurat, kemana? Satu-satunya tempat yang saya rekomendasikan buat pemula adalah bitcoin.org. Anggap aja ini buku panduan resmi Anda yang dikelola sama komunitas dan bebas dari iming-iming jualan. Situs ini dirancang dengan sangat cerdas untuk memandu berbagai jenis pengguna. Kalau Anda baru mulai, bagian memulai dan kosakata itu tempat terbaik buat bangun pondasi. Kalau Anda seorang developer, Anda bisa langsung lompat ke dokumentasi teknis dan white paper aslinya. Jadi ada jalur yang jelas dan aman buat semua orang, yang ngebantu Anda terhindar dari informasi ngawur dan penipuan yang seringkali mengincar para pendatang baru. Nah, sekarang kita sampai di poin paling penting buat memahami Bitcoin hari ini. Ada dua dunia yang benar-benar terpisah. Dunia pertama itu protokol Bitcoin, teknologinya. Dunia kedua adalah harga Bitcoin, pasar spekulatifnya. Mencampur adukan keduanya adalah kesalahan pemula yang paling umum. Dunia pertama ini adalah dunianya para insinyur. Ini dunia pengembangan software inti Bitcoin atau Bitcoin Core. Lingkungannya itu lambat, metodis, dan fokusnya cuma satu, keamanan dan stabilitas. Anggap aja ini seperti pondasi sebuah bangunan, dibangun dengan super hati-hati biar bisa bertahan selamanya. Kalau Anda lihat di GitHub, tempat kode Bitcoin Core dikelola, Anda nggak akan nemu obrolan soal harga. Yang ada malah insinyur dari seluruh dunia yang kolaborasi di proyek open source. Dan yang paling penting, lisensi MIT. Artinya apa? Siapa aja boleh lihat, boleh modifikasi, dan boleh pakai kodenya. Ini transparansi level dewa. Kalau di sistem keuangan biasa, kita kan harus percaya sama bank kalau kode mereka aman. Di Bitcoin, Anda nggak perlu percaya siapa-siapa. Anda bisa verifikasi sendiri kodenya. Kepercayaan kita bukan lagi ke orang, tapi ke matematika, dan kode yang bisa diaudit secara publik. Lalu, ada dunia kedua. Ini dunia yang Anda lihat di berita. Harga, trading, spekulasi, dunia ini digerakkan oleh emosi, rasa takut, serakah, dan sentimen pasar harian. Kalau dunia pertama tadi kayak laboratorium rekayasa yang tenang, dunia kedua ini lebih mirip kafe yang super ramai dan berisik. Coba dilihat forum online seperti Reddit. Anda akan langsung lihat dunia kedua ini beraksi. Pertanyaannya hampir selalu soal harga jangka pendek. Inilah draw atau kebisingan yang kita bicarakan di awal. Walaupun wajar, penting banget buat sadar kalau obrolan ini sama sekali terpisah dari pengembangan teknologi dasarnya. Jadi, biar lebih jelas ya,
Di satu sisi, ada GitHub, diskusi teknis yang disiplin, fokusnya ke stabilitas jangka panjang. Di sisi lain, ada media sosial, percakapan emosional yang spekulatif, fokusnya ke pergerakan harga harian. Sinyal versus derau. Memahami perbedaan ini adalah kunci. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita beralih ke praktek. Gimana sih caranya mulai terlibat dengan Bitcoin secara aman dan cerdas? Ada beberapa langkah kunci yang harus diikuti dan urutannya penting. Pertama, beli sedikit Bitcoin dari bursa yang direkomendasikan di bitcoin.org. Kedua, dan ini yang paling penting, pindahkan dari bursa ke dompet pribadi Anda. Ini krusial. Kalau koin Anda dibiarkan di bursa, artinya Anda masih percaya sama bursa itu. Dengan self-custody, Anda lah yang jadi bank untuk diri sendiri. Inilah inti semangat peer-to-peer. Ingat pepatah lama, bukan kuncimu, bukan koinmu. Langkah ketiga adalah mengamankan kunci pribadi itu. Kunci ini bukti kepemilikan Anda, lindungi seperti Anda melindungi emas digital. Untuk mengamankan kunci Anda, ada dua pilihan utama penyimpanan offline. Dompet kertas itu ya, selembar kertas dengan kunci Anda tercetak di atasnya, simple tapi rentan rusak. Kalau dompet perangkat keras, ini adalah alat kecil yang menyimpan kunci Anda secara offline, memberikan keamanan maksimal. Walaupun dompet kertas bisa jadi pilihan, untuk sebagian besar pemula, dompet perangkat keras menawarkan keseimbangan terbaik antara keamanan dan kemudahan pakai, melindungi aset Anda dari peretas online dan kerusakan fisik. Penting juga untuk memahami perbedaan mentalitas antara kepemilikan langsung dan investasi lewat ETF. Memiliki Bitcoin secara langsung berarti Anda jadi bank untuk diri sendiri, dengan kontrol dan tanggung jawab penuh. ETF Bitcoin memungkinkan Anda dapat eksposur harga lewat akun pialang biasa. Tapi, dengan ETF, Anda kembali percaya pada pihak ketiga untuk menyimpan aset itu. Justru hal yang dirancang untuk dihilangkan oleh Bitcoin. ETF memang praktis, tapi mengorbankan kontrol dan semangat desentralisasi. Sekarang, ayo kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Meskipun jaringan ini terdesentralisasi, bukan berarti nggak terorganisir sama sekali. Ada ekosistem yang bekerja untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhannya. Organisasi nirlaba seperti The Bitcoin Foundation membantu advokasi dan koordinasi. Sementara itu, proyek seperti Bitcoin Core sepenuhnya digerakkan oleh komunitas. Nah, level partisipasi tertinggi adalah dengan menjalankan node penuh. Pada dasarnya, punya salinan lengkap seluruh riwayat transaksi Bitcoin di komputer Anda. Dengan menjalankan node, Anda secara mandiri memverifikasi setiap transaksi. Nggak perlu percaya siapa-siapa. Ini adalah tindakan paling kuat yang bisa dilakukan individu untuk menjaga jaringan tetap terdesentralisasi. Dan yang paling penting, kalau Anda mau mencoba, selalu verifikasi integritas perangkat lunaknya sebelum dijalankan untuk memastikan Anda menggunakan kode yang sah. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat pergeseran perspektif di antara pemegang jangka panjang. Di forum-forum diskusi, mereka yang sudah bertahun-tahun di sana jadi jauh lebih tenang menghadapi gejolak harga. Kenapa? Karena fokus mereka ada di dunia pertama, teknologi jangka panjang, bukan pada kebisingan pasar harian. Mereka sudah belajar untuk memisahkan sinyal dari derau. Dan ini membawa kita kembali ke pesan utama kita. Harga Bitcoin mungkin kacau balau, tapi protokol di baliknya dirancang untuk menjadi kebalikannya. Stabil, dapat diprediksi, dan sangat lambat untuk berubah. Stabilitas inilah yang menjadi jangkarnya. Ini adalah sinyal yang konstan di tengah lautan kebisingan yang terus berubah. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Arsitektur inti Bitcoin yang elegan dan terdesentralisasi ini tetap konsisten selama lebih dari 1 dekade. Di sisi lain, pasar di sekitarnya seperti roller coaster emosi dan spekulasi yang gak ada hentinya. Saat kita melihat ke masa depan, pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, pada akhirnya, mana yang akan lebih berarti? Pondasi yang stabil ini, atau hiruk-pikuk di atasnya?